Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reina Karisma Putri dari Manajemen Gabungan dengan NPM 224114146. Di sini saya akan membahas mengenai materi perubahan dan pengembangan organisasi. Definisi: perubahan dan pengembangan organisasi adalah sebuah keniscayaan, hanya yang mau berubah dan berkembanglah yang mampu beradaptasi, bersaing, memenangkan persaingan, bertahan dan sustainable atau berkelanjutan. Kemudian, perubahan dan pengembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Faktor eksternal lebih bersifat pemicu, sedangkan faktor internal lebih bersifat merespon, sehingga terjadi perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Meski dalam setiap perubahan dan pengembangan tidak selalu berjalan mulus, karena selalu ada aja kendala. Untuk itu, diperlukan seni untuk meyakinkan semua stakeholder bahwa perubahan dan pengembangan itu untuk menjadi lebih baik. Apabila bertahan pada kondisi status quo, maka akan ditinggal oleh perubahan dan pengembangan yang justru akan merugikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi. Yang pertama adalah sekumpulan orang, di mana organisasi terdiri dari 2 orang atau lebih manusia yang sadar dalam membentuk sebuah kelompok. Kedua, memiliki tujuan bersama. Organisasi harus memiliki tujuan organisasi yang utama yang berusaha diraih oleh tiap anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah adanya sebuah kerjasama. Tiap anggota organisasi harus bisa bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki sebuah aturan. Organisasi formal harus memiliki aturan atau batas-batas tertentu yang harus dipatuhi dan diterapkan pada tiap anggota organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki pembagian tugas. Dalam organisasi harus memiliki pembagian tugas pada tiap anggota agar bekerja satu sama lain dengan efektif dan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, menurut ahli, menurut Robin 1994 mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Perubahan organisasi adalah perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat, berupa perbaikan dari titik awal. Perubahan memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Perubahan organisasi didefinisikan sebagai pengadopsian ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Organisasi dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pembaharuan dan pengembangan internal. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Beberapa jenis perubahan organisasi antara lain, yang pertama adalah perubahan struktural, yaitu adalah mengubah struktur organisasi seperti hierarki, penggabungan divisi, ataupun restrukturisasi tim. Yang kedua adalah perubahan teknologi,
yaitu adalah mengadopsi atau memperbarui teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitasnya. Yang ketiga adalah perubahan proses, yaitu adalah memperbaiki proses bisnis agar lebih efisien, menurunkan biaya, ataupun meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Yang keempat adalah perubahan budaya, yaitu mengubah nilai, perilaku, ataupun cara kerja dalam sebuah organisasi. Yang kelima adalah perubahan strategis, yaitu adalah mengubah arah ataupun fokus strategis, misalnya memasuki pasar baru ataupun mengembangkan produk baru. Yang keenam adalah perubahan manajemen, yaitu melibatkan pergantian pemimpin ataupun adopsi gaya kepemimpinan baru. Selanjutnya adalah faktor penyebab eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar organisasi, yaitu seperti yang pertama, persaingan yang semakin ketat, mendorong organisasi untuk bisa beradaptasi dan juga berinovasi. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang menuntut organisasi untuk mengikuti kemajuan agar tetap relevan dan juga agar tetap efisien. Yang ketiga adalah perubahan ekonomi, seperti fluktuasi pasar, krisis ekonomi, ataupun perubahan harga bahan baku. Yang keempat adalah perubahan regulasi ataupun kebijakan pemerintah. Misalnya, aturan baru yang mempengaruhi sebuah operasional dalam organisasi. Yang kelima adalah tren sosial dan demografis, seperti perubahan gaya hidup, nilai masyarakat, ataupun komposisi usia tenaga kerja. Yang keenam, perubahan politik, yaitu baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, yang mempengaruhi stabilitas dan juga arah organisasi itu berjalan. Dan yang ketujuh adalah tekanan dari pelanggan ataupun pasar. Misalnya, perubahan preferensi konsumen atau tuntutan kualitas dalam layanannya. Selanjutnya, ialah faktor penyebab internal. Faktor internal itu berasal dari dalam organisasinya itu sendiri. Seperti yang meliputi, yang pertama, perubahan strategi organisasi. Misalnya, seperti perubahan visi, perubahan misi, ataupun perubahan dalam tujuan untuk masa depan. Yang kedua adalah budaya organisasi, yang dimana berkembang ataupun berubah. Misalnya, nilai-nilai dan juga norma kerja. Yang ketiga adalah struktur organisasi, seperti restrukturisasi, perubahan sistem kerja, ataupun penambahan atau delegasi wewenang. Yang keempat adalah kinerja organisasi, misalnya penurunan produktivitas, ketidakpuasan kerja, ataupun masalah hubungan antar anggota organisasi. Yang kelima adalah kebijakan internal, seperti perubahan kebijakan SDM ataupun sistem penghargaan. Dan yang keenam adalah perubahan jumlah personel, baik karena pertumbuhan organisasi, pengurangan, ataupun pergantian pegawai. Selanjutnya adalah proses pengembangan organisasi. Tahapan utama dalam pengembangan organisasi tersebut meliputi yang pertama, identifikasi area perbaikan, di mana penentukan masalah
atau area yang perlu ditingkatkan melalui survei, melalui observasi, ataupun juga bisa melalui sebuah wawancara. Yang kedua adalah investigasi masalah, yang dimana organisasi menganalisis penyebab masalah dengan melakukan mengevaluasi sistem, struktur, dan juga proses organisasi itu berjalan. Yang ketiga, membuat rencana tindakan, yang dimana merancang solusi dan langkah konkret beserta sumber daya yang diperlukan. Yang keempat adalah menciptakan motivasi dan juga visi, yaitu dimana menetapkan visi jangka panjang dan memotivasi karyawan untuk mendukung perubahan. Yang kelima, implementasi, yaitu melaksanakan rencana perubahan, termasuk pelatihan dan juga penyesuaian struktur. Dan yang keenam adalah evaluasi hasil, mengukur efektivitas perubahan dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ialah strategi pengembangan organisasi. Beberapa strategi yang umum diterapkan seperti yang pertama ialah inovasi produk ataupun layanan, yang dimana inovasi produk dan layanan ini mengembangkan produk atau layanan baru sesuai kebutuhan pasar atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ekspansi pasar, yang dimana ekspansi pasar ini memperluas jangkauan ke wilayah ataupun segmen-segmen baru. Yang ketiga adalah diversifikasi, yaitu menambah portofolio produk atau layanan untuk mengurangi risiko. Yang keempat adalah peningkatan SDM, yaitu melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan juga dengan peningkatan motivasi karyawan. Dan yang kelima adalah penguatan budaya organisasi, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai baru yang mendukung visi dan misi organisasi. Selanjutnya adalah tantangan dalam perubahan dan pengembangan organisasi tersebut. Beberapa tantangan yang dapat dilakukan itu ialah tantangan dan pasti dapat tantangan yang emang ada di dalam organisasi tersebut ialah yang pertama, tantangan dalam mengembangkan produk ataupun layanan. Yang kedua adalah tantangan dalam memperluas jangkauan ke wilayah ataupun segmen baru. Yang ketiga adalah tantangan dalam menambah portofolio produk ataupun layanan untuk kejangkauan wilayah baru. Yang keempat adalah tantangan dalam mengembangkan kompetensi dan tantangan dalam meningkatkan motivasi karyawan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tantangan dalam menanamkan nilai-nilai baru yang mendukung visi dan misi organisasi. Selanjutnya adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis untuk mengelola proses transisi individu, tim, dan organisasi menuju kondisi masa depan yang diinginkan. Proses ini meliputi 4 fase utama. Yang pertama adalah eksplorasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan komitmen terhadap perubahan. Yang kedua adalah perencanaan, menganalisis masalah, merancang tujuan dan strategi perubahan. Yang ketiga adalah tindakan, yaitu melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Dan yang keempat adalah integrasi, atau menstabilkan perubahan agar menjadi bagian dari rutinitas organisasi. Sekian video penjelasan materi dari saya.
Bila ada salah kata maupun kalimat yang saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.